Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Roni Sulistianto Luhukwai SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah hukum Universitas Widya Mataram dan rekan-rekan yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Sulis Maryudianto, nomor induk mahasiswa 191217262, kelas 2019A. Saya akan menjelaskan mengenai pembentukan pengesahan UU Mineral dan Batu Bara atau Minerba di Indonesia. Pengelola pertambangan mineral dan batu bara di Indonesia memasuki babak baru. DPR telah mengesahkan perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara alias UU Minerba dalam rapat paripurna yang digelar Selasa 12 Mei 2020. Ada sejumlah poin penting yang diatur dalam revisi UU Minerba, mulai dari kewenangan perizinan, perpanjangan izin, pengaturan terhadap izin pertambangan rakyat atau IPR, dan aspek lingkungan, hilirisasi, divestasi, hingga pengaturan yang diklaim untuk memperkuat badan usaha milik negara atau BUMN. Ketua Komisi 7 DPR Sugeng Suparwoto menyatakan perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 diperlukan lantaran peraturan tersebut masih belum dapat menjawab perkembangan permasalahan dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pertambangan minerba, sehingga masih perlu disinkronkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait agar dapat menjadi dasar hukum yang efektif, efisien, dan komprehensif dalam penyelenggaraan pertambangan. Hal itulah yang mendasari perlu adanya perubahan terhadap UU Nomor 4 Tahun 2009, kata Sugeng. Sugeng mengungkapkan proses pembahasan daftar inventarisasi masalah atau DIM revisi UU Minerba dilaksanakan secara intensif dari 17 Februari 2020 hingga Mei 2020. Dalam proses tersebut, katanya, revisi Minerba telah disinkronisasi dengan RUU Cipta Kerja. Adapun sejumlah poin penting yang tertuang dalam revisi UU Minerba tersebut antara lain: 1. Kewenangan pengelolaan dan perizinan. Terkait penguasaan minerba, pemerintah dan DPR menyepakati bahwa penguasaan minerba diselenggarakan oleh pemerintah pusat melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan. Selain itu, pemerintah pusat mempunyai kewenangan untuk menetapkan jumlah produksi, penjualan, dan harga mineral, logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batu bara. Menurut pemerintah yang diwakili oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, Arifin Tasrif, meski kewenangan pengelolaan pertambangan diselenggarakan oleh pemerintah pusat, namun ada pengaturan bahwa terdapat jenis perizinan yang akan didelegasikan kepada pemerintah daerah, di antaranya perizinan batuan skala kecil dan izin pertambangan rakyat atau IPR. Arifin membeberkan sejumlah pertimbangan atas penarikan kewenangan pengelolaan pertambangan ke pusat, antara lain sebagai pengendali produksi dan penjualan terutama logam dan batu bara sebagai komoditas strategis untuk ketahanan energi serta suplai hilirisasi logam. Ia pun menjamin tidak akan mempengaruhi pendapatan daerah yang berasal dari dana bagi hasil atau DBH pertambangan. Penarikan kewenangan ke pusat untuk komoditas logam dan batu bara lebih efektif, sementara untuk bukan logam bantuan.